Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fritari Marpaung, NIM 2140 6046. Dan saya Fitra Hamdini Caniago, NIM 2140 6030. Kami akan menjelaskan tentang model perilaku manusia 1, konsep rasionalitas. Pengertian rasionalitas. Rasionalitas atau rationality adalah istilah yang berkaitan dengan berkonotasi pada proses berpikir dalam memberikan laporan atau keterangan. Ia menyangkut dua aspek, yaitu 1. Aspek yang berkaitan dengan pemahaman, kecerdasan, dan pengambilan keputusan. 2. Kemasukakalan dari penjelasan, pemahaman, atau pembenaran. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perilaku manusia. Dalam kapitalisme, studi yang dimaksud di sini bukanlah manusia secara umum, tetapi tentang manusia ekonomi yang memiliki perilaku untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam model perilaku manusia 1, konsep rasionalitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep dasar asumsi rasionalitas. 2. Rasionalitas perspektif Islam. 3. Keinginan atau want vs kebutuhan atau need. 4. Self-interest vs multi-interest. 1. Konsep dasar asumsi rasionalitas. Dalam artian perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti action selected on the basis of reasoning, though rather than of habit, prejudices, or emoticon. Tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti action that actually succeeds in achieving desired goals. Tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Rasionalitas dalam ekonomi bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal, dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Rasionalitas memiliki dua tipe, yaitu self-interest rationality dan present name rationality. 2. Rasionalitas perspektif Islam. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lain. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip dasar dalam rasionalitas ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, the concept of success. Konsep sukses dalam Islam diukur dengan nilai moral Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. 2. Time scale of consumer behavior. Seseorang muslim harus percaya adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. 3. Concept of wealth. Harta merupakan anugerah Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. 3. Keinginan atau want vs kebutuhan atau need. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan, di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahat. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dalam kerangka maqasid syariah atau tujuan syariah. Para pakar maqasid memetakan kebutuhan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kebutuhan daruriyat atau primer, merupakan kebutuhan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia yang baik dengan agama maupun dengan dunia. 2. Kebutuhan hajiat atau sekunder. Kebutuhan hajiat ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara 5 hal pokok di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan kehidupan. 3. Kebutuhan tahsiniyat atau tersier, atau kamaliat atau pelengkap. Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari kelima hal pokok pada kebutuhan daruriyat atau primer dan tidak pula mendatangkan kesulitan. seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi lahir karena adanya permintaan akan barang dan jasa, sedangkan permintaan akan timbul karena keinginan dan kebutuhan oleh konsumen real maupun konsumen potensial.
Dalam ekonomi konvensional, motor penggerak kegiatan konsumsi adalah adanya keinginan Islam. Berbeda pandangan tentang teori permintaan yang didasarkan oleh keinginan tersebut. Oleh karena itu, teori permintaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada adanya kebutuhan. Jika keinginan dijadikan motif dalam konsumsi, maka akan berdampak pada perencanaan produksi yang harus menyesuaikan. Artinya, apabila keinginan masyarakat adalah khamar, prostitusi dan perjudian, maka produsen akan berusaha untuk memenuhi penyediaan akan keinginan tersebut. Pemaknaan konsep kebutuhan dan keinginan juga menjadikan perbedaan antara konsumsi konvensional dengan konsumsi Islam. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan tidak dibedakan secara spesifik. Seseorang dapat mengkonsumsi barang apapun sesuai keinginan atau kebutuhannya selama anggaran mencukupi. Sedangkan dalam ekonomi Islam secara tegas membedakan konsep kebutuhan dan keinginan. 4. Self-interest vs multi-interest. Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi menurut Edward adalah bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh self-interest. Hal ini mungkin saja benar pada masa-masa Edward, tetapi salah satu pencapaian dari teori utilitas modern adalah pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang meragukan self-interest, artinya rasionalitas muncul berdasar pada kepentingan dirinya. Berbagai asumsi menunjukkan bahwa banyak individu mengejar duniawiya dari berbagai arah tujuan, bukan hanya sekedar ingin memperbanyak kekayaan secara moneter, mungkin saja punya tujuan lainnya. Misalnya seseorang ingin memiliki uang mulai jadi buruh, jadi pedagang atau lainnya. Asumsinya mereka mempunyai tujuan berbeda-beda. Hal ini kenapa Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap perkara tergantung pada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cukup sekian penjelasan kami tentang model perilaku manusia 1, konsep rasionalitas. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.